tidak terjadi, penyebaran virus itu bisa dikendalikan dan diatasi, tetapi ekonomi bangkit. Nah, kalau kemudian sekarang itu sampai sekarang diterapkan pembatasan jam, maka ini sekarang kontradiksi. Pemberlakuan jam itu adalah menurut saya kok bertentangan dengan spirit untuk memulihkan ekonomi. Karena apa? Karena untuk di daerah-daerah mungkin relevan, karena adalah untuk daerah-daerah seperti di pedesaan jam-jam 9 sudah mulai sepi, tidak ada kegiatan, tidak ada orang mencangkul, tidak ada orang berkegiatan ekonomi, karena memang adalah kultur dan kemudian sosioekonomi yang bertumbuh di desa itu tidak memungkinkan untuk diadakan satu kegiatan ekonomi di tengah malam. Tetapi untuk Surabaya kan tidak. Dari sektor-sektor jasa, sektor-sektor hiburan, kemudian sektor perdagangan itu banyak bergerak di malam hari. Dan Surabaya ini perlu diingat, Surabaya itu never sleep. Surabaya itu tidak pernah tidur. Ekonominya itu bergerak dari pagi menuju pagi lagi tanpa ada henti. Nah, kalau kemudian dan format itu sudah terjadi mulai sekian puluh tahun yang lalu. Dan kemudian kalau tiba-tiba banyak orang yang akhirnya adalah mengambil ruang malam sebagai satu menambatkan mereka untuk menyambung hidup dan penghasilannya mereka lalu ditutup, maka saya pikir ini adalah yang harus kita pikirkan ulang. Nah, kalau menurut saya jam malam ini perlu ada pelonggaran, tetapi perlu dihilangkan, tetapi tentang penerapan bagaimana protokoler COVID itu ditegakkan. Jadi bukan pembatasan, sehingga adalah ekonomi harus berjalan, kemudian adalah penyebaran virus itu adalah bisa dikendalikan. Nah, tantangan itu memang sulit. Pemerintah dihadapkan pada dua tugas itu. Nah, kalau kemudian adalah jamnya itu dibatasi, maka adalah sama halnya pemerintah kota tidak mengindahkan terhadap spirit bagaimana pemulihan ekonomi itu bisa dilakukan. Nah, perlu diingat, pemulihan ekonomi itu kalau untuk mereka yang hidup pada pagi sampai kemudian sore, oke. Tetapi kan kita perlu sadar dan kita perlu berjiwa besar bahwa di Surabaya itu ada kehidupan yang menambatkan rezeki pada malam hari. Dan kemudian adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bermain komoditi, jual beli saham, itu adalah cukup menyerap tenaga besar banyak. Ya, itu kan tetap jalan. Kemudian adalah warung-warung kopi, warung-warung makan yang pada malam hari, yang itu adalah juga menyediakan tempat itu. Ya, sajian di tempat itu pun juga tetap harus hidup. PKL. Ya, PKL dan sebagainya itu. Nah, terutama adalah pasar malam hari, sentra-sentra kulaan seperti grosir di mana di Jagir itu di Mangga 2. Itu kan juga seperti di Keputaran. Itu kan malam hari. Nah, kalau kemudian ini adalah ada pembatasan jam, maka betapa kita itu adalah tidak konsisten dengan fakta dan regulasi yang sudah muncul dalam Impres 6. Sehingga kembali lagi kami mengingatkan kepada pemerintah kota bahwa kita harus mulai berpikir tidak hanya ansih pada pencegahan, tetapi adalah juga menumbuhkan perekonomian. Nah, tugas ini memang tidak gampang dan memang harus kita akui satu tugas untuk mengendalikan aja kita masih belum tuntas. Tetapi kemudian kalau ada tugas berikutnya dari Impres itu, lalu kemudian jangan diabaikan. Sehingga solusi yang bisa kami tawarkan, mari kita komitmen. Dua sudut tujuan target di masa pandemi, bertumbuhnya ekonomi dan terkendalinya dan bahkan adalah bisa dituntaskannya COVID-19 ini sama-sama mendapatkan penanganan yang proporsional.